Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan juga menyerap sari-sari makanan yang ada di tubuh. Selanjutnya dijadikan sebagai energi untuk kita melakukan atau beraktivitas sehari-hari. Bagaimana ya proses sistem pencernaan manusia? Yuk simak video berikut ini. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Mulut merupakan pintu gerbang utama dalam sistem pencernaan manusia. Sistem ini berfungsi untuk memecahkan makanan menjadi beberapa bagian dengan dibantu oleh gigi dan kelenjar ludah. Di dalam mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim petiara. Enzim ini mengubah amilo menjadi glukosa. Setelah dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Di dalam getah lambung mengandung 3 enzim: enzim pepsin, enzim renin, dan enzim asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengubah protein susu menjadi kasein. Enzim asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk ke dalam lambung bersama makanan. Dari lambung kemudian makanan menuju ke dalam usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang di dalam tubuh. Panjangnya sekitar 6-7 meter. Dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk pencernaan makanan. Dalam usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum memiliki panjang 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Kemudian mengandung enzim tripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu dihasilkan oleh hati yang disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum. Usus kosong terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Panjang usus kosong yaitu sekitar 2,5 meter, berfungsi mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Selanjutnya,
usus penyerapan, berfungsi untuk tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung pembuluh darah yang berfungsi menyerap sari makanan, dan kemudian sari makanan diedarkan melalui darah ke seluruh tubuh. Kemudian sisa makanan masih berlanjut ke dalam usus besar. Usus besar berfungsi sebagai menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses dari pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses. Kemudian, feses sementara akan disimpan di dalam rektum. Jadi, rektum berfungsi untuk penyimpanan feses sementara. Jika feses sudah penuh, kemudian saraf akan otomatis mengirimkan sinyal jika kita akan buang air besar yang kemudian akan dikeluarkan di anus. Anus merupakan lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh manusia. Nah, sudah paham ya anak-anak? Sampai di sini dulu ya video pembelajarannya. Sampai jumpa anak-anak. Tetap belajar dari rumah dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Salam sehat selalu.